Kalau pagi makannya tebon, kalau enggak rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penonton setia YouTube. Untuk sore hari ini teman-teman, saya ada kegiatan pemberian pupuk ya, pupuk untuk tanaman ini. Tanaman apa? Tanaman hijauan saya ini jenisnya pacong ya teman-teman. Jadi sini saya bisa memberikan pupuk atau pemupukan itu, saya idealnya itu 2 kali dalam masa panen. Artinya dalam 1 kali panen itu saya pupuk 2 kali. Yang pertama itu biasanya baru tumbuh itu saya kasih pupuk, kadang saya pakai urea, kadang pakai Posca. Karena sekarang di tempat saya ini lagi musim hujan, jadi saya kasih Posca karena biar ini apa namanya, biasanya kalau tanah terlalu basah atau terlalu bacak itu, kalau dikasih urea tanaman itu berpengaruh akan mati ya teman-teman. Mati karena mungkin nggak kuat ya, karena panas atau gimana, atau terlalu basah jadi mati. Makanya sekarang saya pakai Posca ya teman-teman. Nah, ini pemupukan kedua saya. Kemarin sudah saya pupuk, ini kelihatan tanamannya kan hijau-hijau. Nah, ini saya beri pupuk lagi. Nah, takarannya teman-teman, di sini saya biasanya ngasih pupuk nggak pakai takaran pasti, tapi cuma kira-kira segini lah. Segini ini untuk 1 rumpun ya teman-teman. Manfaat pupuk sendiri selain menyuburkan tanaman, juga mempercepat masa panen. Biasanya kalau kita tanpa pupuk itu pemanenan minimal itu 2 bulan ya teman-teman. Tapi kalau kita pupuk intensif, maksudnya pupuknya tercukupi, dan juga gulma-gulma di bawahnya ini kalau bisa bersih ya teman-teman gulmanya. Kalau gulmanya tanaman kita ini bersih, biasanya pertumbuhannya akan maksimal dan bisa kita panen di 45 hari ya teman-teman. Seperti itu. Mari sekarang saya tunjukkan cara mupuknya gimana ya. Sekarang teman-teman akan saya tunjukkan proses pemupukannya. Nah, saya mulai dari paling sini. Tabur-taburkan. Jadi proses pemupukan tadi udah selesai teman-teman, selesai pupuk. Nah, untuk informasi buat teman-teman ya, pemupukan waktu yang tepat itu jam berapa sih? Nah, menurut pribadi saya, kalau rumput ini karena kita tebar ya, itu bagusnya menurut pengalaman pribadi saya itu sore hari. Karena apa? Kalau sore hari kan, sore seperti ini nanti udah masuk malam ya teman-teman, itu ada embun-embun yang bantu menyairkan si pupuk tadi, kan kita nggak kocorkan. Jadi kalau sore hari itu pupuknya cepat meleleh ya teman-teman, dan nanti kalau udah meleleh meresap ke tanah
nanti cepat diresep sama tanamannya seperti itu. Nah sekarang informasi ya buat teman-teman yang belum tahu varietas rumput apa saja sih yang saya tanam di lahan ini, dan juga ini ya teman-teman. Nah di belakang teman-teman semua ini jagung ya teman-teman. Ini jagung sedikit, ini sisanya kemarin sebelah situ udah panen. Itu kemarin saya tanemin jagung, alhamdulillah dapat lumayan ya teman-teman. Nah karena kenapa saya tanamin jagung, sebagian jagung, nggak semua saya tanamin rumput, karena saya baru beternak domba dan maksudnya perputaran uangnya itu kan belum. Jadi saya masih berjalan 1 tahun ya, berjalan 1 tahun itu kalau breeding itu hasilnya belum kelihatan, nanti mungkin insya Allah tahun kedua baru kelihatan teman-teman. Jadi untuk menyiasati agar pengeluaran biaya sewa itu saya bisa nggak terlalu keberatan bayar sewanya, maka sebagian saya tanami jagung untuk bantu bayar sewa, nah sebagian saya tanami rumput. Nah seperti itu, daripada juga kalau saya tanami rumput semua nanti juga mubazir, karena ternak saya juga belum terlalu banyak. Kalau saya tanami nanti sebagian malah nggak nggak kepakai lah, maksudnya nggak terpakai, karena akhirnya nanti pakan sisa nanti tua akhirnya mubazir, terbuang sia-sia seperti itu. Nah mari saya tunjukkan varietas rumput yang saya tanam. Sebelum saya tunjukkan varietas rumput yang saya tanam, ini kebetulan ada salah satu teman saya ya, ini juga peternak pemula seperti saya, dan dia ini rangkap jabatan ya teman-teman, maksudnya rangkap profesi. Nanti kita kali-kali main ke kandangnya lah, nanti saya tunjukkan ke teman-teman kandangnya seperti apa dan profesinya itu sebenarnya apa sih teman saya ini. Nah ini nggak begitu kelihatan ya, masih saya tunjukkan samar-samar sama teman saya. Kok ndelik ta masih? Ini merumput di bawah rumput saya. Jadi karena rumput di bawah itu sangat lebat, dan beliau ini kan ternaknya sedikit ya, jadi beliau ini kalau nanam rumputan seperti saya ini akhirnya nanti terlalu buang-buang tenaga. Jadi lebih baik kalau ternak teman-teman semua itu masih di bawah 10 ekor ya cari rumput liar aja masih ngatasi lah. Tapi kalau udah populasi di atas 25 ekor itu lebih baik nanam rumput. Nah ini varietasnya teman-teman, ini namanya rumput pakcong. Ini tinggi, nggak berbulu, ini kalau dibiarkan lama ini bisa sampai 3 meter. Nah sebelah sini juga ada saya nanam. Ini rumput Zanzibar. Ini Zanzibar ya teman-teman. Ini ciri-ciri Zanzibar itu putih seperti ini ya. Ini putih, ada putih-putihnya, ini Zanzibar. Ada sebelah sana yang tinggi itu. Nah, ini saya tunjukkan buat teman-teman. Nah ini sekilas mirip sama pakcong, tapi ini bukan pakcong ya teman-teman. Ini rumput biovitas. Jadi ini besutan dari BB Biogen. Ini tinggi banget ya. Ini sebenarnya usianya ini seumuran mana ya umurnya ini? Usianya ini kira-kira seumuran ini teman-teman. Seumuran rumput yang ini, tapi tingginya ini udah gini ya, hampir 2 kali lipatnya. Jadi ini made in Indonesia. Kalau pakcong itu dia varietas dari Thailand, kalau ini dari Indonesia ya, dari BB Biogen. Jadi kalau teman-teman mau cari bibit BB Biogen ini pastikan asli, biovitas asli ya, karena ini hampir mirip sama pakcong. Bahkan batang bawahnya ini luasnya ini mirip pakcong. Jadi kalau teman-teman kurang teliti ataupun seller yang kurang recommended itu bahaya ya teman-teman. Takutnya teman-teman nanti sebenarnya kalau ini nggak nipu, tetap kita beli ya jenis rumput, tapi kalau kita ditipu bilangnya pakcong tapi kasih bilangnya biovitas tapi kasih pakcong, itu kan kita juga kecewa. Ini kelebihannya tahan kekeringan, anaknya lebih banyak, juga punya rumputnya lebih maksimal daripada pakcong. Jadi ini sangat bagus ya teman-teman, salah satu
varietas unggulan dari Indonesia ini. Rumput kok ada varietasnya. Ada lagi, saya juga nanam odot. Teman-teman pasti udah tahu lah odot seperti apa. Mari saya kasih lihat tanaman odot ini seperti apa. Yang ini rumput apa ini, Mas? Yang ini rumput apa ini? Ini sama, ini Zanzibar namanya. Zanzibar. Dia keunggulannya apa ini? Ini proteinnya sekitar 19%, 18 sampai 19% nih protein. Kalau pacong ini sekitar 14 sampai 16%. Nah, kalau Biovitas tadi mirip-mirip seperti ini. Apa namanya? Proteinnya itu sekitar 18%, hampir mirip Zanzibar. Daur hidupnya? Daur hidupnya ini sekitar 45 hari. Jadi kalau kita pangkas 45 hari, kalau pemupukan intensif seperti yang saya lakukan, insya Allah apa namanya 45 hari udah bisa kita panen dan kita kasihkan ternak seperti itu. Kalau yang lebih bagus sebenarnya saya rekomendasikan tanam itu Biovitas, itu terbaru memang, dan saya puas dengan hasil anaknya, hasil rumputnya juga maksimal seperti itu teman-teman. Ketahanan hidupnya? Kalau ini ya, kalau saya juga ini baru tahu ya, kalau rumput Zanzibar ini ternyata dia sangat suka dengan air ya teman-teman. Kalau ditanam di tanah yang basah dia cenderung lebih bagus, cenderung lebih cepat pertumbuhannya. Nah, berbeda dengan pacong, dia kalau terlalu banyak air malah menurun, kualitasnya menurun. Seperti ini kan terendam air ya teman-teman. Ini terendam air ya, ini terendam air, akhirnya dia pertumbuhannya kecil-kecil seperti ini. Dan ini sama ini usianya sama, cuma ini lebih terendam air, tanahnya lebih becek. Nah, ini yang subur bukan rumput atas, malah rumput bawah yang subur. Nah, dengan ada suburnya rumput bawah ini, suburnya rumput bawah itu menjadi keuntungan tersendiri buat rekan-rekan peternak yang ternaknya di bawah 10 ekor itu. Dia bisa bantu saya bersihkan rumput, dan saya juga bisa membantu mereka dengan menyediakan rumput bawahnya seperti itu. Ini rumput odot ya teman, ini maksimal tingginya cuma segini. Ini bukan, ada varietas di teman-teman peternak lain tuh ada yang varietas odot super, tapi saya belum punya bibitnya, saya punya odot biasa. Ini tinggi maksimal segini ya teman-teman. Kalau ini tingginya segini, nah ini kan sebelah pacong ini udah tinggi segini, kira-kira 2 meteran. Odot masih 1 meteran, ini udah 2 meter lebih. Betul, dari produktivitasnya memang lebih rendah, tapi dia cenderung produksi daun ya. Kalau pacongan batang daun juga produksi, kalau dia produksi daun, batangnya pendek-pendek, luasnya paling segini-segini. Dan ini proteinnya paling rendah di antara varietas rumput yang saya tanam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi tentang rumput untuk hari ini. Cukup sekian dari saya. Salam peternak Indonesia, semoga sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.